Kekuatan strength otot itu berpengaruh pada body balance. Terbukti di kekalahan MU kemarin itu akibat mereka kalah body balance. Jadi mungkin Arne Slot tidak menyuruh pemain MU untuk nge-gym dan latihan combat muscle. C30. Kalau anak Anda kuat mental, nah, latihlah anak Anda, mental anak Anda dengan memakai jersey MU ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan saya Tirta Peng 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 di konten mitos fakta kesehatan. Dan kali ini kita tidak boncos karena kita kali ini disupport oleh Aqua. Thank you Aqua, 100% dari Indonesia, brand Indonesia nih bos. Oke, pertanyaan pertama. Tanya pertama nih Pak, kan kemarin nonton bola begadang nih, terus kemana-mana juga begadang. Kemana-mana begadang, kamu ngapain ngerampok? Enggak, main. Terus? Nggak apa-apa nggak sih Pak kalau misalkan kita begadang asalkan nutrisi pada tubuh tuh tercukupi. Nah ini, begadang itu adalah tidak tidur sama sekali. Kalau kurang tidur itu jam tidur kita yang terganggu atau kualitas tidur kita yang terganggu. Nah, begadang saat kita malam, tubuh kita itu akan beregenerasi. Ya, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Dan itu hanya terjadi saat malam. Kalaupun kalian mengganti waktu tidur malam kalian di waktu siang, itu tidak akan mengganti proses regenerasi tersebut. Nah, jadi begadanglah untuk hal bermanfaat. Contohnya nonton bola, kayak contoh kemarin nonton timnas. Gak apa-apa, kan nasionalisme. Mantap itu paten, nonton Liverpool. Itu contoh Liverpoolisme. Gak apa-apa, itu bagus. Gak apa-apa. Yang penting kalian, ketika kalian, atau shift malam, pekerja shift malam kan cari uang. Tapi kalau kalian begadang atau kurang tidur demi hal yang tidak bermanfaat, itu justru ya kalian mempertaruhkan sesuatu untuk hal yang merugikan gitu. Yang penting selama begadang jangan lupa penuhi kebutuhan cairan kalian. Apalagi kalau kalian begadangnya di lingkungan ber-AC gitu. Kayak contoh sekarang saya itu, minum aqua contohnya. Biar gak dehidrasi bosku. Oke, pertanyaan berikutnya. Nih Pak, ini pengalaman saya nih Pak, pas waktu lagi olahraga, terus kan aus tuh, minum air dingin. Tapi kok saya kepala jadi keliengan ya Pak? Itu kenapa Pak? Nah, itu yang dinamakan namanya brain freeze. Jadi betul ketika kita lari, kita tuh akan kekurangan cairan tubuh. Karena cairan tubuh kita ini akan keluar lewat keringat dan keluar lewat stimulasi energi tubuh. Sehingga ketika kita lari jarak jauh atau kita olahraga lebih dari 45 menit, kita tuh membutuhkan intake cairan. Nah, ketika kalian minum air aqua contohnya, itu kalian minumnya jangan terlalu dingin banget kayak es batu. Sejuk. Sejuk itu tidak sejuk, tahu sejuk ya? Air es itu sejuk. Tapi kalau kalian minumnya es batu, saya jamin brain freeze. Karena yang terstimulasi adalah sarafnya. Jadi brain freeze, makanya jadi kelingan. Jadi minumnya air sejuk. Tujuannya apa? Untuk menurunkan suhu inti tubuh dan untuk mencegah dehidrasi. Contohnya saya lari biasanya pakai soft flask, itu nggak apa-apa. Ini Pak, tanya lagi nih Pak. Kan kalau kita habis main bola, kaki kan itu capek banget nih Pak. Nah, bener nggak sih Pak kalau direndam pakai air dingin, capeknya bisa hilang nih Pak? Wah ini bener banget, ini fakta. Jadi untuk kalian, orang yang sepak bola, mini soccer, basket, lari, bulu tangkis, atau olahraga yang menggunakan gerakan kaki terlalu banyak, contohnya pivot, loncat, dan kawan-kawan, itu untuk cara meredakan peradangannya, udemnya adalah dengan cara merendam kaki pada air dingin yang diberikan es batu. Atau kita bisa dibilang namanya ice bath. Tujuan kita merendam pada air es adalah salah satu metode untuk menurunkan rasa radangnya dan menurunkan potensi dari cederanya. Sehingga sel-sel atau kulitnya itu tidak terlalu inflamasi. Itu untuk akut. Nah, kalau sudah kronis, baru di 3 jam atau 5 jam setelahnya dikasih air hangat. Jadi itu dua hal berbeda. Jadi betul, merendam kaki dengan air es itu salah satu metode untuk mengurangi rasa pegel atau sakit habis berolahraga yang dominan menggunakan kaki. Ya, gitu. Tapi rendamannya cukup pakai air keran sama es batu. Jangan pakai aqua juga. Rugilah kalau gitu. Karena diminum. Itu kalau dari saya. Oke, topik berikutnya. Saya masih pengen bahas yang, kan saya kan orangnya lebih aktif di malam nih Pak, kayak kelawar gitu. Batman kamu. Yoi. Ini sih Pak, kalau misalkan nih kita makan berat terus banyak minum juga pas dini hari gitu, contohnya kayak buat nonton bola atau nugas dan lain-lain, itu emang bisa jadi cepat naikin berat badan Pak?
Jawabannya sebenarnya gini, ini sebuah hal yang harus dibantah, itu bisa iya, bisa enggak. Naiknya berat badan itu akibat akumulasi kegiatan kalian seharian. Dan akibat akumulasi makanan yang kalian makan seharian. Oke ya, jadi kalau kalian makan seharian itu apa aja, lalu kegiatan kalian seharian itu apa aja, kalau ternyata berlebihan makanya itu akan disimpan di dalam tubuh. Bisa dalam bentuk di bawah kulit jadi lemak subkutis, disimpan di pankreas dalam bentuk gula darah, disimpan di otot jadi glikogen, atau disimpan perut sebagai cadangan energi lemak. Ya, itu. Tapi kalau kalian makannya langsung kalian berpikir, apakah kalau saya makan malam tok langsung naik berat badan? Itu pada satu sesi saja. Gitu. Jadi kenaikan berat badan atau turunnya berat badan itu adalah akumulasi kegiatan kalian atau akumulasi metabolisme kalian selama 1 harian penuh. Bukan hanya karena makan malam, bukan hanya karena makan siang, bukan hanya karena nggak sarapan, tapi 1 harian penuh. Makanya sistem gaya hidup sehat, diet sehat itu akomodirnya adalah 1 hari penuh. Gitu. Kalian makan malam, tapi kalian seharian nggak makan, sama aja. Gitu. Cuman saat malam memang aktivitas tubuh tidak seaktif di siang hari. Itu yang mengakibatkan akhirnya terjadi gangguan tidur. Makan saat malam, terlalu malam, itu akan mengganggu kualitas tidur karena tubuhnya jadi aktif untuk mengolah makanan tersebut. Makanya ada potensi kenaikan indeks glikemik dan resistensi insulin kalau makanannya terlalu malam. Karena akhirnya kualitas tidur kalian jadi berantakan dan sel tubuh, kembali lagi di topik pertama, sel tubuh yang harusnya beregenerasi jadinya tidak bisa regenerasi. Tapi ingat, kenaikan berat badan atau turunnya berat badan adalah akumulasi kegiatan dan jumlah makanan kalian yang dikonsumsi sehari, bukan dalam satu waktu tertentu. Jelas? Terus Pak. Nah, kalau yang penting adalah jangan lupa minum air aqua. Lagi, ngelak nih. Tuh, kalau nggak gitu boncos saya. Aku mau nanya nih Pak. Kan kemarin aku nonton bola nih. Aku ngeliat nih kok atlet-atlet itu pada badan itu pada kering-kering semua gitu Pak. Kenapa nggak ada kekal kayak contoh kayak yang di Traore? football gitu. Traore keker. Tapi mostly kan kebanyakan Cristiano Ronaldo keker. itu kebanyakan kulit Adam Tone yang dibeli ke Arab keker. Kau lihat yang mana yang kering? pemain Indonesia kemarin Pak. Ngecek kamu. Rizky Ridho keker. Rizky Ridho tinggi keker. Enggak gitu. Jadi gini, kayak Luka Modric. Luka Modric kering. Karena mungkin dia melatih stamina daya tahan tubuh. Tapi ada beberapa atlet yang memang dia melatih kekuatan otot agar apa? Loncatnya tinggi, sprintnya kuat, pivotnya kuat. Massa otot itu perlu dilatih untuk meningkatkan power dan dari atletisitas dari atlet tersebut. Tapi kalau kalian mau melatih stamina ya nggak apa-apa. Bisa nggak kalian melatih dua-duanya? Bisa, tapi tergantung dari program dari coach kalian. Olahraga itu bukan perbandingan antara cardio atau strength mana yang lebih baik. Bukan. Dua-duanya bermanfaat, tapi tergantung goal kalian mau di mana. Contoh, CR7 pengen meningkatkan power tendangan. Kalau dia tidak melatih strength dari paha dan betis dan hamstring, gimana tendangannya mau keras? Terus contoh, si CR7 loncatannya tinggi-tinggi. Dia latihan apa? Pasti latihan pilometrik, pasti juga latihan power otot. Terus kita contoh, Mbappe, dia pengen sprintnya kuat, dia pasti latihan strength bagian bawah. Terus contoh kita lihat, Traore, dia pengen body balance-nya kuat, body charge-nya kuat. Wajar nggak kalau badan atasnya gede? Nah kalau dia di body sama Ramos yang mental siapa? Ramosnya, karena body balance-nya gede. Contoh kemarin ketika Liverpool mengalahkan Manchester United 3-0. Berapa kali Casemiro blunder? 2 kali. Itu karena kalah body charge. Berapa kali Maino di body copot? Sekali. Kenapa? Karena body balance-nya kalah. Kekuatan strength otot itu berpengaruh pada body balance. Terbukti di kekalahan MU kemarin itu akibat mereka kalah body balance. Jadi mungkin Arne Slot tidak menyuruh pemain MU untuk nge-gym dan latihan combat muscle. Dan jangan lupa ketika kalian angkat beban, jangan lupa penuhi kebutuhan cairan agar powernya tetap terjaga. Mantap Aqua. Ada? Mau tanya lagi tentang kekalahan MU? Oh, gini aja deh Pak. Emang benar Pak, kalau nonton MU itu bisa memperkuat mental Pak? Sebenarnya bukan memperkuat mental. Ya.
Karena saya bukan memperkuat mental sebenarnya. Tapi namanya legowo dan ikhlas. Jadi fans MU itu harus tersadarkan bahwa tim kalian itu adalah tim gurem mediocre yang hanya bangga kalau dapat piala Ciki. Nggak apa-apa. Liverpool pun bangga kalau dapat piala Ciki. Jadi fans MU sekarang itu dalam tahap legowo dan ikhlas karena mereka kalah debat, mereka akan membahas yang penting dapat 2 trofi. Padahal sebenarnya kalian tahu bahwa yang diingat oleh anak kecil, yang diingat dan diriman oleh anak-anak kita, generasi bawah, generasi alpha di bawah ini adalah kalah sama tim musuh bebuyutan di derby. Anak saya itu tahu MU itu kalah 7-0, 5-0, 4-0, 3-0. Hanya angka 6 yang belum. Mungkin tahun depan di musim di next game di Anfield, MU kalah 6-0 tuh lengkap tuh 3-4, 5-6, 7. Kemarin anak saya ketika futsal di Al-Azhar, ada satu anak pakai jersey MU. Itu kompak segini. C30, C30. Kalau anak Anda kuat mental, nah, latihlah anak Anda, mental anak Anda dengan memakai jersey MU ke sekolah. Itu melatih mental anak Anda. Gak apa-apa, karena anak sekarang taunya Manchester City, Real Madrid, dan Liverpool. Gitu. Dan Mbappe. Jadi gak apa-apa, tingkatkan mental anak Anda dengan latihan memakai jersey MU di sekolah. Kalau dia sampai gak mau pakai jersey itu lagi, ya berarti dia gak kuat atas tekanan sekitar. Perlu pertanyaan, Mas? Itu aja kalau dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.